Salam pemulihan, Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Mordekai bilang begini, ayat yang ke-14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja. Kalau engkau pilih tidak bertindak, engkau pilih berdiam diri saja, sedangkan Tuhan taruh kamu posisi menjadi ratu bagi raja, maka bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dengan kata lain, engkau tidak terlalu hebat, Esther. Tuhan bisa angkat orang lain. Yang pertama, jangan karena engkau sudah ada di posisi itu engkau pikir engkau terlepas. Yang kedua, kalau engkau tidak ambil tanggung jawab, Tuhan bisa angkat orang lain. Kalau engkau tidak bertindak, Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau engkau tidak bicara, Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau engkau tidak melayani, Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau engkau tidak bicara menegur orang itu dalam dosanya, Tuhan bisa pakai cara lain. Lalu Mordekai buka dengan ini. Siapa tahu, who knows? Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dengan kata lain, jauh sebelum usaha untuk menjatuhkan bangsa Yahudi, Allah sudah mengatur cara membawa engkau di posisi itu, supaya sebelum itu terjadi engkau dipakai untuk melepaskan bangsa Israel. Ada banyak orang tidak pernah memikirkan misi Allah di hidupnya, yang dipikir misi dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir, untuk apa saya ada di posisi, untuk apa saya ada di jabatan. Yang dia pikir adalah gain, mendapatkan. Yang penting beta dapat, yang penting beta dapat, yang penting beta. Dia tidak pernah pikir kenapa Allah taruh saya di sini. So, kalau engkau tidak berfungsi sebagai terang dunia, sebagai alat Tuhan di posisi yang engkau duduki, Tuhan bisa pakai orang lain di tempat itu. Engkau tidak akan menikmati berkatnya, engkau tidak akan dapat pahalanya, engkau tidak akan dapat upahnya. Kenapa? Tuhan menunggu engkau bertindak dan engkau tidak bertindak. Di setiap saudara dan saya ada panggilan unik dari Allah di setiap hati kita. Temukanlah panggilan itu. Hidupmu akan jadi lebih berarti. Tidak hanya bangun pagi, makan, kerja, tidur. Tidak, itu bukan panggilan. Itu menjalani hidup. Menjalani hidup dan menjalani panggilan beda. Saudara harus tanya, apa panggilan Allah di hidup saya? Saya seorang PNS. Saya ada di jabatan ini. Untuk musim ini Tuhan menaruh saya di sini. Untuk apa? Untuk gereja Tuhan, untuk misi, untuk penginjilan. Saya seorang TNI, saya seorang Polri, saya seorang artis, saya seorang profesional, saya seorang businessman, saya seorang pelajar, saya seorang seniman, saya seorang apa saja. Saya seorang hamba Tuhan, saya seorang pelayan, saya full time. Apa saja posisi saudara harus bertanya, apa panggilan Allah buat saya? Tanya Tuhan. Kalau Tuhan taruh sesuatu di tangan saudara, it always come with calling. Dia selalu datang dengan panggilan. Tangkap panggilan Allah di hidup. Pakai waktu yang Tuhan masih beri di hidupmu dan lakukan panggilan Allah sebelum engkau terlambat. Sebab tidak ada orang yang tidak tergantikan. Tidak ada di antara kita yang tidak tergantikan. Yang tidak tergantikan hanya Yesus. Demikian renungan dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.